Gua kira kaca loh. Kosong ternyata teman-teman. Oke, guys. Jadi Koko Kris sempat kira ini kaca karena ini adalah skala 1:1 yang pasti ini bukan Tomica, ini mobil spesial aja. Dia ada di dalam booth yang sepertinya kita nggak bisa masukin. Keren banget ya. Sampai Koko Kris kira ini kaca, ternyata bukan kaca gitu, kosong. Jadi kalau teman-teman main ke booth Gias, pasti pengen lihat di boothnya BYD atau BYD, pengen ngelihat Atto 1, ya inilah unitnya ya. BYD Atto 1 keren banget dan cakep banget. Dan kira-kira penasaran nggak sama BYD Atto 1 ini? Plus minusnya apa aja? Koko Kris sebenarnya salah satu yang menantikan BYD Atto 1 ini. Tapi ternyata ada plus minusnya di mobil ini. Yang buat penasaran plus dan minusnya apa aja, buat teman-teman yang pengen tahu, tonton terus videonya sampai habis. Teman-teman, ini adalah interior dari BYD Atto 1, atau kalau di negara lain disebutnya Seagull ya. Sepertinya ini adalah yang tipe long range-nya ya, tipe long range-nya, jadi udah ada blade battery kayak gini. Dan dalamannya seperti ini. Dia sudah ada MID, cuman memang di sini head unitnya dia nggak bisa puter kayak BYD lainnya. Head unitnya ini adalah head unit satu-satunya yang pertama di BYD atau BYD ya, atau BYD juga bisa, yang nggak bisa muter kayak gini. Persis banget seperti ini. Cuman enaknya di sini udah ada tombol-tombol yang bisa untuk ngaktifin fiturnya ini, mulai dari mode berkendara, hazard, auto hold, parking reverse neutral drive-nya ada di semua di sini. Sorry, nggak ada parkingnya, reverse neutral dan drive-nya semua ada di sini. Dan di sebelah sini teman-teman juga dapetin wireless charging. Jadi buat yang handphonenya lowbat, teman-teman tinggal tempelin aja yang sudah support wireless charging. Yang pasti ini harganya sih murah banget ya. Mulai dari 195 jutaan aja teman-teman udah bisa dapetin mobil BYD ini atau BYD. Dan ini bukan aksesoris standar teman-teman ya. Kalau ini dia aksesoris tambahan, sepertinya dikasih sama pihak BYD buat tahu apa aja yang diomongin sama kita. Di sini juga spionnya masih spion biasa, belum spion digital. Jadi kayak seharga 190 jutaan ini udah oke banget, dibanding teman-teman beli Brio udah pas banget, mendingan beli ini aja. Di sini juga sudah ada untuk ngeset kecepatan cruise controlnya, AC, bener nggak nih? AC, mikrofon, terus di sini ada buat plus minus apa nih? Dan ini mungkin buat angkat telepon kali ya, bener nggak? Buat teman-teman mungkin yang lebih tahu, boleh bantu Koko Kris untuk tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan dia punya apa nih ya? Kayak storage laci. Dia storage lacinya kayak gini nih teman-teman. Jadi masih ada nyelong ke bawah. Di sini ada USB Type-C dan ada port A, 12 volt 120 watt. Wah, ini sih oke banget, dan ada SD card juga. Ini sepertinya untuk update software biasanya. Jadi ada colongan seperti ini buat naruh barang ya teman-teman. Yang pasti seperti ini sudah support Android Auto dan Apple CarPlay juga ya teman-teman untuk head unitnya. Dan di sini sudah ada TPMS kayaknya ya. Benar nggak teman-teman? Kita lihat deh head unitnya ada apa aja ya. Ini ada lights, lock, audio display, energy, vehicle. Ini vehicle dia ada dua mode nih, ada comfort dan sport ya. Jadi kalau comfortnya itu bisa untuk yang kenyamanan berkendara, dan sport buat teman-teman yang pengen dapetin akselerasi lebih, biasanya akan seperti itu. Comfort parking, ESC, biasanya ESC itu Electronic Stability Control atau VDC. Di sini ada electronic parking brake juga atau hold. Ya, sudah dilengkapi itu juga. Dan service maintenance interval, maintenance mileage, ada adasnya parkir sensor only dan tidak ada adas yang lain-lain. Dan di sini ada sistemnya connection Bluetooth aja. General, automatic time synchronous, version, bla 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 bla. Oke. Kayaknya ini doang deh isi head unit. Jadi ini adalah head unit BYD atau mobil Cina yang lainnya yang paling simpel menurut Koko Kris. Tapi teman-teman, ya worth it banget karena ini harganya cuman di bawah 200 juta kalau untuk yang standarnya. Sedangkan kalau untuk yang premium atau long range-nya itu teman-teman di atas 200 juta kecil. Dan dia punya lampu sen di kiri, di kanan. Jadi nggak di kiri lagi. Kalau wiper di sebelah kiri, kalau ini di sebelah kanan sennya kayak mobil Jepang pada umumnya. Yang pasti dia punya elektrik. Nah, dia udah electric seat nih teman-teman.
Oke, naik turun maju mundur dan reclining aja sih. Kalau ininya dia belum bisa ke atas bawah. Tapi nggak usah khawatir, joknya udah keren banget kayak begini. Jadi joknya tuh udah cakep banget. Dia punya bahan, ini bukan konsol, tapi ini kayak buat tatakan tangan aja. Bahannya kayak sweatset gitu, bukan kulit juga. Dan di sini bahannya juga perpaduan antara sweat dan kulit. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira dia di ini, BYD, worth it atau enggak? Atau mendingan Honda Brio aja? Tapi menurut Coco Chris ini modelnya juga udah cakep banget. Karena udah smart key dan dia juga sudah seamless banget handle-nya. Nggak perlu motor, nggak perlu elektrik, nggak perlu elektronik dan bla 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 lainnya ya. Jadi simpel cuma seperti ini. Dan ini bagian belakangnya nih teman-teman. Panel black piano, bukan black piano, grey piano kali ya. Ya pokoknya panelnya udah dicat abu-abu. Ini handle-nya juga handle normal kayak pada umumnya. Yang pasti kalau duduk belakang enak karena ini rata lantai ya guys. Cuman rasanya ini bakal sempit banget. Nah, seperti Honda Brio lah. Kalau misalkan teman-teman bandingin sama Ion UT ini bakal jauh. Karena ini lebih ke compact city car-nya buat city car harian. Tapi kalau teman-teman pengen lebih lega lagi, pilihannya masih banyak. Di sini ada tulisan BYD Tech juga. Coba kita rasain pintunya. Ya, oke lah. Agak berat. Mungkin karena ini masih versi China atau versi CBU. Koko Chris juga kurang paham. Dan mungkin ini akan dirakit di Indonesia pastinya ya kalau harga segitu. Ini juga ada pattern-pattern diamond, kotak-kotak gitu. Dan di sini satu-satunya yang namanya BYD atau satu nih guys. Kalau di sini masuk keluarganya Ato, tapi kalau di sana masuk keluarganya Seagull. Ya, ini doang kayaknya masuk keluarganya Ato satu yang mungkin salah satu di Indonesia. Saya parkir belakang 1, 2, 3. Iya 3, kayak mengingatkan kita sama kayak Ford ya, kayak Ford Fiesta. Dan uniknya, biasanya kalau buka bagasi ada di tengah, kalau ini buka bagasi ada di sebelah sini. Ini teman-teman untuk buka bagasinya nih. Ini bagasi dari BYD atau satu yang dibilang besar juga nggak besar banget. Cuman ini udah cukup banget buat nampung satu gym bag. Dan teman-teman juga bisa nampung satu koper medium ditidurin. Udah oke dan kayaknya more than enough banget kalau buat city car dalam kota. Teman-teman udah worth it banget pilih yang ini. Ini tadi, nah ini nih pencetannya nih. Kalau buat buka bagasinya, di sini juga ada tulisan trunk open. Nah ini adalah tampilan dari BYD. Keren ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, teman-teman lihat tampilan dari BYD itu sporty banget dan keren abis. Kira-kira mendingan beli Brio atau beli ini nih teman-teman. Kalau Coco Chris sih kayaknya better beli ini kalau teman-teman pengen dapetin listrik, compact, murah, meriah. Cuman tinggal dibahas ketersediaan stoknya aja nih guys. Kalau stoknya nggak tersedia ya, kira-kira teman-teman buru-buru atau enggak. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak buru-buru sih, ini bakal jadi hatchback atau city car yang worth it banget buat teman-teman beli atau worth to buy. Velgnya dia udah pakai model velg kayak gini nih. Dia velgnya udah keren, udah double disc brake juga. Jadi udah bukan tromol-tromolan lagi. Iyalah bukan tromol karena dia udah ada fitur auto hold-nya guys. Jadi dia udah ada electric parking brake. Kalau yang namanya udah ada electric parking brake, nggak mungkin dia pakai yang masih tromol. Dan tampilan dari bagian mesinnya seperti ini teman-teman. Mesin yang ada di dalam BYD atau satu atau BYD Seagull kalau di luar, dia modelnya persis banget seperti yang ada di tampilan teman-teman lihat kayak gini. Ini kayaknya inverternya dan sebagainya lah ya, kita juga gak terlalu paham. Yang pasti biasanya kabel orange tidak boleh disentuh guys. Dan untuk versi Indonesia, ini agak bikin ngeliruin banget. Biasanya ini adalah kamera 360 dan ini adalah radar. Sedangkan kalau di sini nggak ada, itu dihilangkan semua mungkin untuk memangkas harganya. Yang pasti ini jadi moncongnya nambah lumayan beberapa senti tentunya guys. Ini oke, cakep. Dan Coco Chris sebenarnya pengen ngasih lihat selain mata lampunya yang keren banget gitu ya. Kayak apa ya, kayak mata burung kali ya. Jadi tajam banget. Dan selain itu ada satu hal yang Coco Chris pengen kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini nih. Kalau kita lihat dalemannya,
Coba kita cek ya. Nah, ini dia rata guys. Jadi kalau kita congkel ini rata. Udah nggak ada apa-apa ya. Ini persis rata banget kayak gini. Dan pelipatan kursinya tidak 40-60 atau 50-50, enggak. Cuma pelipatan kursinya diceklek satu, ceklek dua, kelipat semua. Dan ini sudah wipernya ada dua yang di depan. Cuman yang di belakang kalau teman-teman enggak, di sini cuma ada defogger aja kayak mobil sedan dan tidak ada wiper belakang. Bagian bawahnya nih teman-teman. Nah, ini bagian bawah dari BYD atau 1. Kosong ya. Jadi nggak ada apa-apa. Kirain tadi ada ban cadangan, ternyata kosong. Itu bagian bawah dari BYD atau 1. Gimana? Menurut teman-teman? Worth it kah dibeli? Cakep kah? Jadi booking nggak? Atau jadi SPK? Kalau misalkan di Gias yang pasti banyak promo banget. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih tentang BYD atau 1 ini? Oke guys, itu adalah pembahasan kita BYD atau 1. Jadi ini fiturnya simpel banget, nggak ada adas-adasan. Jadi gimana ya? Bukan adas-adasan, bukan adas beneran ya, nggak ada adasnya sama sekali ya. Jadi fiturnya cuma ada cruise control aja. Tapi yang menariknya BYD atau 1 sudah dilengkapi sama 6 airbag untuk safety-nya dan sisanya ABS, VDC kayak gitu. Di sini sebutnya ESC, Electronic Stability Control mungkin. Kalau VDC kan Vehicle Dynamic Control. Sama aja, cuman perbedaan sebutannya aja gitu. Dan ini adalah BYD atau 1. Bukan Seagull ya, kalau misalkan Seagull di luar, tapi ya sama persis. Yang Chris suka salah satunya adalah bentuk lampunya seperti ini. Ini keren banget. Cuman sayangnya satu hal, bawahnya kosong kayak yang tadi udah kita shoot ya teman-teman. Semua mobil itu ada plus minusnya, nggak mungkin ada plus semua dan nggak mungkin minus semua. Kalau plus semua pasti teman-teman hanya memilih satu brand, kalau minus semua teman-teman nggak akan pilih brand itu. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Sehat dan sukses selalu tentunya buat bapak dan ibu, selalu dan semakin menyenangkan untuk kita semua. See you on the next video and thank you guys.